makanan kita kasih gitu. Terus kalau ada yang, "Bu, maaf ya Bu telat ini," ya nggak apa-apa gitu kan, ya ini juga lah gitu loh, tapi jadi kekeluargaan banget lah. Bahkan Siap. ada yang ditawar, "Tawar ya Bu segini," ya mah enggak gitu loh. Jadi kayak gitulah ininya gitu loh kos-kosannya, nggak yang strict, pokoknya sebulan harus segini, dalam tanggal segini, enggak gitu loh. Karena apa, saya juga Siap. pengen mereka jadi anak-anak saya, di sini juga lebih ramai gitulah, gitu sih Kang. Alhamdulillah, siap Tapi deh. pakai pakai masukin di Momikos itu cepet loh ya, jadi apa, di situ, oh udah Ah, free, aplikasi itu free, udah gitu, cepet, ketika ada yang keluar, ada aja gitu loh, jadi keisi terus. masuk ke itu ya, Teh, ya? Ke apa namanya, aplikasi itu ya, kosan itu ya, Teh, Iya, ya? heeh. Apa tadi? Mamikos itu namanya, Mamikos ya? aplikasi Oke. Mamikos, heeh. Itu kan se-Indonesia ya, jadi ada, jadi masukin situ aja kalau punya, kamar. Mantap Saya sih mantap. sebenarnya pengen pengen bikin apa sih, kayak guest house gitu ya, kayak apa sih, kayak rumahnya kayak si, eee, anak-anak Cham tuh si Dery ya, di Jogja itu ada Omahku Dewe gitu. Rencananya sih pengen bikin begitu ya, cuman kan itu ngelolanya kan orangnya kan nggak jelas ya, siapa aja bisa, Mmm, tapi sebenarnya bisa di kita-kita kayak kayak apa, Airbnb sebenarnya, tapi, pengelolaannya kan juga harus, kalau orang harian itu kan takutnya juga dipakai yang nggak bener gitu iya kalau iya harian. iya, kayak hotel jadinya, Teh, ya? Kayak hotel jadinya gitu kan, Iya takutnya entah siapa gitu kan, tapi kalau anak kan jelas dia iya, siapa, bener. dari mana gitu lah, gitu Kak. Siap, Teh, Ida, hatur nuhun, Teh, hatur nuhun, Teh. Tuh, nah mungkin kita lanjutin ya, jadi saya cerita Oke. lagi. Jadi inilah apa, aktivitas saya, kalau saya tuh paling seneng kan jalan-jalan, mungkin teman-teman sebagian besar udah tahu lah hobi saya tuh jalan-jalan, nggak betah di rumah. Jadi sama dengan suami, jadi kalau udah Sabtu Minggu, itu tuh di Jumat, di Kamis tuh udah, Sabtu kita kemana nih gitu kan, udah mau kemana nih gitu kan, kemana lagi kita belum. Ini salah satunya background background di belakang saya nih, nah ini saya lagi berendam di air terjun. Siapa yang nggak suka nih kayak gini nih, wah enak Widih, banget nih ya. mantap. Nah floating floating di air terjun itu, wah ini enak banget, bikin fresh. Teman-teman harus coba yang belum, pasti akan ketagihan. Dari Jakarta di Sentul tuh banyak, di Bogor banyak sekali tempat-tempat indah seperti ini yang bikin kita, bisa menghilangkan kepenatan. Ketika kepala kita keguyur air terjun ini, waduh nyos rasanya. Ya jadi, inilah saya paling suka mengisi waktu, dengan jalan-jalan. Terus bawa nasi timbel, wah itu enak banget dimakan di sini. Habis basah-basahan, mandi, nah kita 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 renang-renang di sini. Nah, terus Teh Idang nggak ada rencana, "Oh, Kang beli Wayan, saya sudah bikin open trip, tapi memang masih kecil, masih sedikit." Jadi, masih kemarin trip di Sentul, kita ke air terjun, saya udah mulai, udah beberapa rombongan sih ya. Tapi keburu ada pandemi, jadi rada-rada sepi, tapi kemarin juga sempet, sebelum yang PPKM tuh ada juga lah kita bawa bawa grup, trip trekking ke air terjun, lengkap dengan nasi timbelnya, wah pokoknya enak lah kalau jalan sama saya. Siap siap, Udah Bu. mulai sih Kang beli Wayan, tapi masih seputaran yang dekat-dekat ya, belum 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 yang Iya. jauh. Terus juga yang waktu kita ke, apa, volunteer trip ke Maumere, itu juga kita open trip, kita buka 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 juga, jadi ngajak beberapa orang, kita buka di Facebook, terus ada yang minat. Nah ini yang volunteer trip ini. Jadi ini kita juga beberapa orang yang kita ajak, ini berbayar, tapi yang mau juga jadi sukarela. Jadi sukarelawannya bayar sendiri, nggak yang kita bayarin. Nah, di sini juga, nah ini paling berkesan banget karena dulu tuh saya tuh udah target setiap akhir tahun pasti cuti. Pengen pokoknya cuti, kita jalan, kita bikin sesuatu yang bermanfaat. Dan cutinya lama. Misalnya di sini nih saya hampir 2 mingguan di jalan. Kita road trip, bawa mobil ke Maumere, itu barang dari atas sampai ke bawah, itu joknya diangkat, diisi barang sama kasur. Terus sebagian memang kita ada belanja juga di sana, kan di sana tuh barang tuh mahalnya minta ampun. Mau apa, kita waktu itu ada beberapa sekolah yang kita datengin, ada beberapa juga penduduk yang minim, itu kita sedih di sana ya. Wisatanya sebenarnya bagus, tapi tidak dikelola dengan baik, masyarakatnya banyak yang sangat kekurangan. Oh, apa ini yang apa, sedih lah ya, negara Indonesia ini indah,
potensinya besar, tapi kok penduduknya masih banyak yang di bawah garis kemiskinan gitu ya. Jadi ini anak-anak ini sangat sangat senang ketika kita datang. Ini kita kerja, jadi awalnya saya ada punya teman di sana juga, dia yang ngasih data sehingga kita bisa bawa kebutuhan-kebutuhan secara lengkap gitu. Jadi di sini kita kasih alat-alat sekolah, sepatu, komputer, laptop. Ini alhamdulillah dalam hampir nggak sampai 2 minggu lah, ini saya bisa kumpulin dana sampai berapa ratus, sampai hampir 200 jutaan gitu lah. Itu amanah yang dititipin sama sobat-sobat saya. Di sana ini teman-teman, aduh kayak anak-anak ini ya, yang saya foto yang di bawah, ini dia kita kasih sepatu, lucu, dia nomornya 38, tapi ngambil nomor 40. Dek, kenapa ngambil nomor 40? Iya Bu, biar bisa awet, karena belum tentu setiap tahun saya punya sepatu. Nanti kalau tahun depan kaki saya membesar, jempol saya keluar seperti sepatu yang lama dia. Jadi jempolnya itu udah keluar, karena itu mungkin 3 tahun yang lalu dia sepatunya. Luar biasa pemikirannya teh. Iya, terus dia, iya makanya saya kan mau, dia jangan yang ini kebesaran, itu buat yang lain. Enggak Bu, saya mau yang ini, karena bisa 2 tahun lagi ini saya pakai. Sehingga masih bisa sepatu kaki saya sih masuk. Itu kayaknya pengen ketawa tapi miris gitu ya, karena mereka ya itu gitu. Jadi benar-benar untuk beli sepatu pun bisa 2-3 tahun sekali. Itu pun yang dia tahun lalu itu hasil dari donasi juga gitu loh. Itu kasihan itu ya. Jadi ya ternyata dengan kita hidup bermewah-mewahan di sini, ternyata masih banyak orang yang susah ya. Itu di foto yang paling di bawah kiri nomor 2 itu kan sekolahnya sampai kayak gitu jebol gitu ya. Itu di mana coba? Itu di Labuan Bajo. Padahal Labuan Bajo itu menjadi destinasi eksklusif ya. Pemerintah netapin Labuan Bajo itu menjadi destinasi yang untuk kalangan VIP bahkan. Tapi di belakangnya itu ternyata banyak sekolah-sekolah yang hancur, yang nggak dibenerin sama pemerintah gitu loh. Itu sedih gitu. Nah di sini ya itulah, jadi kita ternyata gini ya, ya itulah dengan bekal yang kita bawa, dengan yang ada dari uang sendiri, ada donasi dari teman-teman yang dititipin, itu kita bisa membangun sekolah ya dengan sederhana lah gitu. Jadi emang perlu waktu cukup panjang untuk bisa ngejalanin volunteer yang memang bisa hasilnya kerasa gitu loh. Tapi itu bikin kita tuh puas gitu, puas banget itu ketika kita bisa ini semua. Jadi ini teman-teman mungkin yang masih muda yang punya waktu, oh yuk kita jalan-jalan, bikinlah kayak begini. Jadi ternyata ini sangat ini banget ya untuk masyarakat yang memang kekurangan. Jadi mungkin kalau di sekitar kita masih udah pada kecukupan, ternyata masih banyak di sisi lain di Indonesia ini yang memang butuh bantuan kita. Sayangnya ini udah volunteer yang 2020, 2021, mudah-mudahan Desember udah nggak pandemi lagi, bisa pergi, bisa bikin ini lagi. Amin. Itu teman-teman. Jadi inilah satu kepuasan yang memang saya suka banget gitu loh, yang pengen mudah-mudahan sampai tua, sampai nanti akhir hidup masih bisa dijalanin. Amin. Amin. Terus apalagi yang mau saya ceritain ya? Yang ke Baduy nggak ada teh? Oh, ke Baduy ada. Tapi nggak ada fotonya. Jadi saya juga ke Baduy ya. Jadi di sini nggak ada fotonya. Jadi saya juga punya bapak malah di sana namanya Panasina. Sekarang dia justru sudah pikun, kesian banget dia, tapi di Baduy luar. Itu juga, nah justru lucu kemarin gara-gara waktu kita ke sana, anaknya saya ajarin pakai handphone. Akhirnya dia ke kota, dia beli handphone. Nah itu dia sempat kena hukum adat karena ketahuan dia punya handphone. Tapi dia kalau nelpon itu ke kebun yang bukitnya agak tinggi, dia naik ke pohon supaya bisa dapat sinyal. Itu si Arsid namanya. Jadi saya berdosa juga ya ngenalin teknologi ke orang Baduy. Tapi si Arsid itu sekarang pintar dia maka sekarang jadi duta Baduy. Dia sampai ke Jepang pameran Baduy. Jadi saya agak senang juga dia diajarin pakai Facebook. Disitulah dia bisa memperkenalkan budaya Baduy. Itu salah satu yang kita jalani juga di Baduy. Entah benar entah salah untuk itu hasilnya ya. Kalau secara adat di sana saya jadi salah, tapi ketika dia jadi terkenal, dia bisa membawa budaya Baduy keluar bahkan sampai ke luar negeri. Itu yang kita puas juga gitu loh. hasil kita tahu, kita ajarin ya mereka sudah bisa eksis di dunia gitu. Jadi Baduy itu udah Kampung Naga. Ya alhamdulillah sih ya, kalau untuk itu saya udah dari Sabang sampai Papua
udah pernah, walaupun sebagian besar dari kantor, tapi ada juga sebagian yang saya jalan sendiri. Juga kalau ada dulu tuh saya mau teh Uma lah ya, dulu bahkan target tiap tahun kita harus pergi yuk Mak gitu. Jadi itu yang dulu beberapa negara saya sama Uma juga ada yang berkesan. Kita pernah ke Kashmir sama Fahma, salah kostum, kedinginan minta ampun. Kita pikir Kashmir nggak dingin, ternyata dia daerah bersalju, dinginnya minta ampun. Untung ada Uma jadi bisa berpelukan ya Mak. Mana ada Uma nggak di sini? Nggak datang ya Uma ya? Ada, hadir. Oh, ada. Ingat nggak Mak? Dicariin sama si Abbas Mak. Abbas masih ingat. Masih lah, dia Uma temen sekarang di nggak- Facebook. Jadi Uma Abbas sekarang itu, boro-boro ke luar negeri teh. oh, Ke Pamulang aja nggak bisa dia sekarang, susah. PPKM ya Mak. Ganjil genap lagi. PKM soalnya beda negara harus pakai paspor itu ke Pamulang. Yo, Uma itu travel mate saya tuh dari zaman baheula, ya Mak. Iya. Kita makan karena takut haram. Jadi cuma beli nasi putih, diusir lah sama tukang restoran. Rata. Di India Putih makanannya kemana-mana. makan. Oh ya, di India makanannya ampun, nggak bisa makan. Bisa makan. Gitu. Jadi itulah teman-teman ya. Jadi yang saya yang saya jalanin selama ini. Terus yang sekarang masih aktif ini Jumat Berkah ya. Jumat Berkah itu udah jalan setahun dari Agustus tahun lalu, itu juga ngapain ya gitu. Ada waktu kosong. Mungkin saya nggak seperti teman-teman yang sehari-hari kayak Kang Sumi dari pagi sampai malam meeting dulu. Jadi saya masih banyak waktu kosong. Ngapain ya? Oh ya udahlah, kita bikin inilah gitu lah Jumat Berkah. Jadi alhamdulillah udah setahun jalan, udah 27.000. Kalau udah sampai akhir Agustus ini bisa 30.000-an porsi lah yang sudah disalurkan. Banyak donatur di PCM, alhamdulillah, makasih teman-teman supportnya, dukungannya. Mudah-mudahan ini bisa istiqomah, bisa jalan terus. Ternyata sebungkus nasi itu sangat berarti untuk orang-orang banyak, sangat berarti untuk kelangsungan hidup mereka. Senang ngeliat mereka tersenyum ketika terima nasi sebungkus itu loh, hanya sebungkus loh padahal ya. Untuk kita mah ya yang biasa GoFood ratusan ribu sekali pesan, ini dengan nasi yang cuma 15.000 itu bikin mereka bahagia gitu. Gitu. Ini jadi mudah-mudahan masih bisa istiqomah terus untuk kita bisa jalanin. Nggak kerasa juga ini udah setahun. Oke, jadi ini salurannya tuh ada ke yatim piatu di jalanan, di pasar. Jadi ini kita jalani semua di rumah. Tapi juga ada beberapa teman saya, volunteer yang suka teh kalau ada lebih kita bisa nggak dibagi. Jadi ini juga ada yang dibagi di Pontianak, di Maumere, di Sumba, bahkan ada di Rembang ya, ada panti jompo. Jadi itu nanti disesuaikan di sana butuhnya apa. Jadi sebagian dana yang berhasil dikumpulkan itu ada sebagian yang saya share di sana. Jadi lumayan ya, udah banyak titik yang menerima berkah dari teman-teman semua. Itu ya, mudah-mudahan teman-teman ada yang mau join lagi, mangga setiap Jumat ini saya masih jalanin. Gitu, di dapur lagi rame nih. Tuh. Dit, wah pengantin baru apa nih Dit? Dit selamat ya menikah ya Dit. Selamat menikah. Semoga samawa. Amin. Makasih Widang. Amin, makasih Dit. Doanya Ari dan semua berdoa aja saya. Oh iya, ini Kang Ari nih, Pak pelanggan setia. Pelanggan setia tetangga. Oke, itu next terus apalagi ya slide-nya ini. Nah, ini yang dari ke Maumere. Nah, ini jalan-jalan jadi ya inilah hampir seluruh. Jadi alhamdulillah udah 32 dari 34 provinsi saya kunjungi. Udah 20 negara di Asia, 31 Eropa, 3 di Afrika, 3 di Australia. Udah didatengin. Ini juga dulu gini ada satu ini di saya. Jadi dulu waktu saya SD SMP itu saya sekolah di Regina Pacis. Saya kan anak pensiunan nih, bapak saya pensiunan. Boro-boro gitu ya, mau keluar negeri, naik pesawat aja kayaknya satu hal yang nggak mungkin gitu kan. Jadi setiap liburan itu saya dapat oleh-oleh dari teman-teman yang jalan-jalan keluar negeri, karena kan mereka anak dokter, anak wali kota, anak pejabat-pejabat di Bogor lah ya.
kasih oleh-oleh, postcard, gantungan kunci segala macam, gambar-gambar pemandangan di luar negeri lah gitu. Bilang, aduh kapan gue ke sana gitu ya. Terus suka curhat sama ibu saya, kapan ya Bu saya bisa ke sana ya. Bismillah didoain dong, pasti suatu saat Idang bisa pergi kemana-mana. Terus di situ tuh saya lihat pokoknya kan ada itu quote apa hadis apa ya, saya nggak hafal juga. Pokoknya ketika kita punya suatu tekad, kita punya keinginan, ditanaminlah di dalam hati, di dalam pikiran dan dalam hati. Nah, itu insya Allah itu akan bisa terwujud gitu loh. Dan alhamdulillah benar apa yang kita pikirkan, yang dulu saya dari SD pengen, wah gua harus keluar negeri. Saya pengen ke sini, pengen ke situ. Yang saya kepengenin itu udah saya sempat kunjungin gitu. Jadi itu yang mungkin teman-teman ketika ada pengen sesuatu punya tekad aja bahwa saya suatu saat akan mencapai itu. Pernah beberapa tahun yang lalu ya dari Telkomsel juga saya dapat training gitu. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, misalnya nih ya siapa ya, Wayan, wah gue mau jadi VP channel. Lalu nanti ke ruangan nih Kang Cumi, Wai. Lihat nih, suatu saat gue akan duduk di sini, gue akan gantiin Kang Cumi. Insya Allah, Wai. Harus gitu, jadi di situnya ditanamin gitu loh. Dulu gue juga gitu, taruh Wai. itu ya Teh. Sama taruh foto keluarga di ruangan. Nah, itu oh iya Kang ya. di ruangan. Itu benar. Ruangan masih ada Kang, ruangannya masih ada nggak? Yang ada ruangan kan VPY, makanya gue bilang itu contohnya. Kan dulu gue ingat waktu itu gue masih apa ya? Waktu di channel, terus gue ngeliat ruangannya Mas Yudi, inget tuh kan? Wah, suatu saat gue akan jadi GM dealer. Kejadian kan Wai gitu. Gitu Wai. 32 provinsi itu di Papua, dan ada ternyata Papua itu saya baca di Google itu ada kepala cendrawasih sama apalah itu dua itu yang belum. Nah, Teluk Cendrawasih Manokwari. Nah, ini kabupaten apa ini ya, tapi katanya di Google sih udah 34 provinsi dan dua ini jadi provinsi. Saya juga bingung. Tapi dua titik inilah yang belum intinya. Jadi kalau dari Sabangnya sih udah di Kalimantan. Jadi di Papua itu baru sampai di Sorong sama di Jayapura, yang lainnya belum. Gitu teman-teman. Next. Nah, ini tempat-tempat yang saya favoritin ya. Jadi ini Raja Ampat ini luar biasa. Raja Ampat itu bukan hanya view-nya yang bagus, lautnya luar biasa. Jadi teman-teman ayo pada ke sana. Jangan sampai nggak ke sana lah ya. Apalagi yang suka diving, suka snorkeling, di sini indahnya luar biasa. Kedua di sana itu penduduknya yang saya bikin apa? Gimana gitu ya. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang yang sangat baik, orang-orang Papua itu orang-orang yang nggak serakah. Padahal di sana itu melimpah banget ininya ya, apa hasil buminya. Sempat saya ngobrol sama nelayan di sana, saya bingung Pak, kenapa Bapak cuma ngambil ikan segitu kan banyak ikan tuh. Kalau kita snorkeling itu kan kita lihat ikannya luar biasa, dia cuma hanya ngambil secukupnya. Saya bilang kenapa pas secukupnya? Iya, saya untuk saya makan dan saya untuk jualan, di mana hasil jualan itu saya bisa beli beras, garam dan lain-lain. Ketika saya butuh uang lagi, saya akan ke laut lagi untuk ngambil ikan. Biarin alam yang menyimpan itu semua gitu. Saya akan ngambil sesuai dengan apa yang saya butuhkan. Luar biasa kan itu ya. Dalam gitu loh. Kalau untuk saya itu dalam banget. Itu yang bikin saya tuh, aduh ini Papua ini luar biasa. Juga di NTT itu juga luar biasa orang-orangnya. Mereka tuh sebenarnya orang-orang baik, jujur, nggak serakah gitu ya. Cuman sayang banyak yang menyalahgunakan itu, banyak yang orang-orang justru dari kota yang mengeksploitasi mereka, sehingga ya banyak yang mereka yang berubah. Nah yang paling pasti sih inilah di Mekah lah ya, tempat mungkin umat Muslim yang mengidamkan, memfavoritkan, karena ini tempat yang pengen orang bolak-balik ke sana, bolak-balik. Kadang ada satu tempat yang cukup sekali atau 2 kali, tapi kalau ke Mekah ini pasti semua Muslim itu pengen bolak-balik. Kalau bisa setiap hari ada di sana. Ya, karena di situ juga aduh luar biasa tempatnya. Terus mana lagi tempat favorit saya? Oh, ini Eropa Timur sama di New Zealand ya. New Zealand pernah sama Fahma ya, Mak. Wah, itu tempatnya luar biasa. Jadi dulu itu kalau orang Telkomsel itu punya poin Garuda, wah itu saya paling senang banget tuh. Dulu poin Garuda itu bermanfaat banget dikala
kita butuh untuk cuti. Jadi dari poin Garuda itu saya pernah keliling Eropa, pernah ke New Zealand, itu pakai poin Garuda. Itu lumayan, ngirit. Jadi yang punya poin Garuda, sekarang udah susah ya, nggak mungkin kemana-mana. Ya teman-teman harus punya dana sendiri untuk menikmati ini. Oke. Nah, ya. Nuhun oli kemakama itu idaman. Oh iya benar. Emang semualah harus jadi idaman muslim dan muslimah semua. Oke, apalagi ya yang mau di-share ada teks. Oh, ini video-video ya. Ini terakhir. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Ya, mukanya bahagia banget anak-anak ini dapat nasi ayam. Aku meraba tak berdaya tanpa rahmatmu. Ini pesantren di Yatim Duafa ada di Bogor. Beribu kisah terjadi mewarnai langkahku. Ada desa-desa yang minim itu kita datengin, kita bagiin. Justru saya salut sama tim yang keliling ini ya, yang luar biasa, mereka bisa istiqomah ngejalannya. Nah, ini my soulmate, my travel mate. Jadi teman-teman harus bersyukur kalau punya pasangan yang memang sehobi. Bila pun terjatuh nanti, kau siap mengangkat aku lebih tinggi. Di ujung kulon. Jadi ada tempat-tempat yang sebenarnya sama pandemi ini bisa kita kunjungi dan masih cukup aman. Jadi kalau ke alam itu kita bisa datang pagi-pagi sebelum orang datang kita udah jalan. Ketika orang-orang datang kita balik. Muncul ini. I'm gonna meet ya. I will ride past your house, and if the lights are all down, I'll see you around. Jadi yuk kita traveling. Jadi teman-teman saya tuh jalan pakai mobil Kijang Butut itu dalamnya tuh udah kita ganti jadi kasur. Jadi saya nggak perlu hotel, nggak perlu penginapan. Jadi kadang sama suami itu kadang kalau ketika udah mau berhenti kita berhenti aja. Ada space sedikit kita bisa pasang tenda, ya kita bisa pasang tenda. Jadi di mobil itu ada tenda, ada sleeping bag, ada alat-alat masak. Ya jadi dimanapun kita bisa berhenti, kita bisa camping ceria begitu. Jadi itulah yang sekarang ini sering kami lakukan. Begitulah saya sama suami menikmati masa tua. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi untuk teman-teman semua, bisa menjadi referensi ketika pakai jalan. Jadi nggak perlu jauh, sekitaran Jabodetabek ini di Bogor juga, Bogor Sukabumi itu banyak tempat yang bagus yang teman-teman bisa datengin di saat weekend, bawa anak, bisa camping, pokoknya asik deh. Oke, teman-teman, itu ada lagi yang mau ditanyain, mau ngobrolin. Ini di Lembang nih, cakep kan pemandangannya, nggak jauh nih di Lembang, di Gunung Putri, kita bisa lihat view seperti ini sambil ngopi, waduh, dahsyat rasanya. Ini kadang kita suka lupa ya sebagai manusia, kita suka lupa ketika kita sehat, ketika kita punya waktu, itu kita sia-siain. Begitu udah sakit, waduh, apa ya, waktu sehat gue nggak ini. Nah ini nikmatilah teman-teman, selagi sehat, selagi punya waktu, balance your life, tapi tetap kita harus tanggung jawab, gitu kira-kira. Oke, ada lagi nggak ya? Kayaknya udah ya. Ini bucket hat-nya ada yang biru, kalau teman-teman mau.
Ini ada yang ini Itu efek foto Mas Ewok luar biasa emang. ya. Efek fotonya Mas Ewok luar biasa. Itulah Cantik. alhamdulillah Mak punya suami tukang foto, kita jadi model dah. Model. Ini teman-teman mangga nanti silakan siapa yang umroh backpacker udah pernah Li. Wah, enak loh, murah. 10 juta bisa umroh. Nah, menarik tuh. Jadi ternyata ada umroh backpacker, ada umroh tiket murah, ada umroh apa namanya banyak tuh. Jadi di Facebook itu ternyata banyak yang memfasilitasi itu. Dan saya pikir waktu itu pernah ikut, kirain mahal, kirain kita terlantar gitu ya, maksudnya dapat apa yang jelek lah, jadi cuma dapat guest house atau apa. Ternyata dapat hotel. Fasilitasnya sama umroh-umroh yang ini. Jadi saya juga bingung kenapa sih orang-orang ngecas umroh itu mahal banget. Ternyata ya itulah orang nyari untung ya dari usaha, dari bisnis, dari ibadah itu. Banyak sebenarnya 10-12 juta itu udah bisa kita umroh. Nanti kalau memang ini saya bisa share. Saya kasih tahu trik-triknya dan kemana itu bisa kita berangkat gitu. Nanti ya Li, deket kita ngobrol di umroh backpacker. Siap Teh. Jadi Ingat waktu itu sebenarnya pernah cerita. Makanya seru kayaknya. Seru banget, seru, asik. Bahkan pernah umroh backpacker plus lagi, jadi tambah ke negara mana gitu loh. Itu oke lah gitu. Jadi ketika ya kita punya sekarang saya kan gabung di beberapa ini ya komunitas gitu ya. Jadi kalau kita keluar kota tuh ternyata banyak banget orang membantu, mau nolongin, mau ini gitu loh. Ketika kesulitan atau ketika kita mau, kalau saya sering nggak gembel gitu ya, jalan-jalan tapi nggak yang hotel, nggak yang apa gitu ya. Itu ternyata ketika kita hubungin orang-orang yang ada di kota itu, mereka tuh benar-benar menerima kita loh gitu. Udah sini aja gitu loh. Ayo. Jadi rumah-rumah mereka itu terbuka gitu loh untuk menerima tamu. Jadi ternyata orang Indonesia itu luar biasa. Jadi saya kemarin jalan-jalan keliling pun banyak dibantu oleh orang-orang di sana gitu loh. Jadi itu tadi saya bilang ketika mobilnya saya udah nyaman, ya udah tinggal mau kemana pun kita udah gampang gitu. Kadang pernah di depan rumah orang kita pasang tenda, ada halamannya, numpang tenda. Nanti kita ikutan kamar mandinya gitu. Jadi kalau kita mau ke Curug tuh kadang pengen supaya nggak rame kan pagi-pagi gitu pengennya ya. Jadi kita berangkat dari rumah tuh malam. Sampai sana kan kadang subuh jam 2, jam 3 gitu kan. Kan perlu tidur dulu 2-3 jam. Itu kadang tidur di mobil atau kadang pasang tenda di halaman rumah orang yang dekat air terjun. Jadi trekkingnya tinggal nggak terlalu jauh. Kita perjalanan juga begitu bangun kita udah bisa langsung trekking. Selesai jam 9-an, jam 10 kita udah balik. Nah, orang-orang luar dari mana-mana kan baru pada datang. Nah, itu yang sering kita lakukan. Jadi penduduk-penduduk itu juga wah, baik-baik gitu loh orang-orang Indonesia itu. Gitu. Oke. Apalagi ya? Mungkin itu yang bisa saya sharing dari teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi. Silakan diambil yang baik-baiknya, yang nggak baik nggak usah diambil. Itu Ri, Oke. ada lagi? Kakak mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Ya sama biar sama. Ayo Ini kacamata 50 ribuan loh, 50 ribuan. Oh, seru Yang banget ya, dan banyak yang banget nih suka. kakak experience dan pertualangannya Bu Idang sesuai sama quotes-quotesnya nih. Mungkin ada satu quotes nih yang menyentuh banget buat aku, yang berbagi adalah bisnisku dengan Allah, dan karena aku ingin melihat lebih banyak senyum dan bahagia. Waduh, Betul. ini sangat menyentuh nih Bu. Ini Itu definisi work hard, play dikasih- hard, dan pray hard nih. Dikasih nasi 1 bungkus, ya Allah, bersenyumnya, doanya itu loh panjang banget. Aduh, kayaknya langsung gimana gitu rasanya. Ikut bahagia. Teh, Ya, Teh Idang, ya Neng. Iya, Rin. Teh Idang, kalau sedekah sih kita bisa memberi senyuman gitu ya ke orang. Tapi kalau orang, kan saya yang kalau udah dikit aja berbisnis, punya duit, kelihatan punya duit banyak, punya bisnis keren gitu, sukses gitu. Kadang-kadang orang lain, teman, keluarga, saudara kita itu suka minjem
suka minjem duit gitu loh. Ya, oke. Kalau Teh Idang suka nggak digituin tuh? Wah, Saya Teh Idang mau share sukses ya. nih. Saya mau share Wah, ya. itu kan kalau kita sedekah kan kita tuh agak ikhlas ya gitu ya, Teh ya. Tapi beda kan kalau kita minjem duit tuh kita mikir ini dibalikin apa enggak gitu. Itu kan sebenarnya minjem itu sebenarnya sedekah juga kan, kalau misalnya kita kita mau ngasih seberapa persen lah dari pinjaman dia gitu kan ya, biar dia tersenyum. Nah, aku ada poinnya yang bagus banget dari Teh Idang tuh, senyum gitu loh, senyum itu ya. memang Jadi keren banget. Ada Gimana tuh untuk Teteh menggitukan orang lain itu gitu ya, apa ya, agar dianya itu enggak kesel nggak dipinjemin gitu loh, atau gimana lah gitu ya. Itu Teh, makasih Teh. Ya, jadi kalau saya memang perlu waktu ya untuk untuk bisa bagaimana kita ikhlas. Jujur banyak yang datang lah pasti. Orang Telkomsel itu pasti jadi kayak gula disemutin ya. Mau dari saudara, mau tetangga, mau siapapun itu gitu loh. Wah, orang Telkomsel nih gajinya gede, pasti duitnya banyak. Ada aja yang datengin. Tapi gitunya gini, ketika kita mau minjemin uang, ya kalau saya agak ya ikhlas aja gitu loh. Ketika dia memang udah janji, emang sebenarnya di Quran kan juga ada, ketika yang minjem kan harus catat ya, harus ada perjanjian segala macam. Tapi kalau saya sih ya ketika kita yakin orang itu bisa ngembaliin, ya kita pinjemin. Tapi ketika kita yakin orang itu nggak bisa ngembaliin, ya kita kasih aja. Tapi misalnya dia saya pinjam 1 juta ya, udah deh nih saya kasih 200.000, nggak usah pinjem, gua buat lu aja gitu loh. Itu aja. Jadi ya saya nggak bisa minjemin, tapi saya bisa kasih sekian. Itu salah satu trik yang saya jalanin. Kedua, justru saya sekarang lagi gini, mungkin kalau teman-teman kan anaknya masih kecil-kecil ya. Kalau saya anaknya udah cuma satu, udah berumah tangga, justru sekarang kalau semakin tua tuh kebutuhan duniawi itu udah mulai menurun nih kalau untuk saya ya. Mungkin kalau yang lain belum, kalau saya udah mulai menurun, udah buat apa sih saya tas banyak-banyak. Apalagi sekarang pandemi ya, tas gue numpuk. Jadi sudah mulailah saya ngurangin barang-barang, ngurangin segala macam gitu ya untuk takut juga nanti di akhirat ditanya, lu tas lu banyak buat apa aja gitu kan, sepatu lu banyak buat apa aja kan. Itu yang ini, jadi ya itu sebagian yang kita ya udah mulai saya sedekahin. Kedua, kalau berkaitan dengan uang ya alhamdulillah justru saya sudah mulai ke saudara-saudara, ke keponakan-keponakan yang memang lagi butuh rumah, butuh apa gitu ya, butuh biaya, butuh beli ini, lagi ngajarin ponakan itu untuk jangan ke bank gitu loh. Kalau memang saya ada uang lebih, ada tabungan lebih, daripada uang itu nganggur di tabungan, ayo siapa yang mau pakai, pakai. Tapi janji tiap bulan bayar. Mereka ketika sanggup 1 bulan bayar 5 juta, sanggup bayar 3 juta, oke, itu saya kasih ke ponakan atau saudara-saudara yang memang membutuhkan gitu loh. Jadi kita ngebebasin riba lah untuk ya, walaupun saya baru sebagian kecil sih ya, belum banyak, tapi ya alhamdulillah udah mulai saya jalanin, karena saya pikir ya anak satu udah bisa hidup sendiri, udah bisa mandiri, tabungan masih ada gitu ya, ada lebih nih, ngapain kalau lihat saya tabungan nggak dibawa mati juga gitu kan. Tapi di sekitaran kita ada yang ngebutuhin, dan tapi kita yakin dia bisa bayar gitu kan, kayak keponakan udah pada kerja, dia punya penghasilan, dia bisa sanggup bayar. Selama ini toh mereka udah niat mau beli rumah, terus tapi ke bank gitu kan, itu kan ya mungkin ya, kalau di saya sih sudah mulai ngajarin ke ponakan, anak jangan mulailah menghindari riba gitu. Jadi itu yang saya jalani sekarang gitu loh, Rin. Tapi intinya ketika banyak juga sih yang dulu yang minjem terus juga entah kemana kabur, ganti nomor handphone segala macam, itu ya udahlah ikhlasin aja, berarti itu bukan rezeki kita gitu aja. Tapi saya tetap nyari orang itu. Jadi ada beberapa sih memang begitu, saya justru nyari. Saya akan nyari tanya, kamu sanggup nggak bayar? Kalau kamu nggak sanggup, oke. Kita harus punya akad. Oke, saya ikhlasin, jadi kamu nggak ini. Karena ternyata ya bahkan ada yang sampai dibawa mati kan, kasihan gitu loh dia di akhirat gitu. Ada beberapa yang pinjam uang sekarang meninggal kan, saya kasihan, saya mikirin itu saya pikir aduh masih di akhirat tuh gimana. Saya telepon istrinya, maaf ya punten ya, suamimu pernah pinjam uang saya gitu. Tapi ya hilang kita akad, karena kasihan nanti dia di akhirat gitu ya. Jadi itu istrinya sama nangis gitu ya. Tapi ya itulah gitu loh, apa yang kita bisa kerjain, kita bisa lakukan, ya mudah-mudahan bisa memperingan dosa kita juga teman-teman atau siapapun yang punya utang sama kita. Tapi itu emang perlu waktu, Lin, perlu waktu itu.
suatu saat nanti akan inilah kalau udah umur-umurnya udah di atas 50. Tapi itu yang kenapa saya juga ngejalanin sekarang bisnis itu yang nggak yang sebenarnya kan masih bisa lah ya, saya punya bisnis yang gede gitu loh, yang besar, yang apa, tapi itu yang saya hindarin gitu loh. Saya pengen bisnis yang santai, yang nggak ngoyo, yang nggak ini, karena apa? Saya pengen menikmati hidup. Yaitu tadi bisa jalan-jalan, bisa ngapain gitu loh. Karena kalau saya punya bisnis besar, setiap hari saya mikir kan, hari ini saya harus ngapain nih? Saya sebulan ini saya harus menghasilkan uang sekian ratus juta. Sekarang harus ini, jualan saya harus begini. Wah, itu udah capek kerja, saya udah kerja udah hampir 35 tahun, 40 tahun kerja. Kalau masih begitu terus kan, waduh, kapan gue menikmati hidup ini gitu loh. Terus kapan kita bisa ibadah gitu. Itu sih biar apa ya, bekal akhiratnya nambah lah gitu loh. Satu, ngaji saya belum bagus, sholat saya belum tentu diterima. Jadi apalagi nih bekalnya yang harus saya siapin, itulah salah satu salah duanya yang saya jalanin sekarang gitu. Idang, Ya. dulu lulusan apa? Saya Kok pinter bisnis, ilmunya bagus. Saya ekonomi, manajemen. Oh, pantesan ya. Tapi saya dari SD itu hobi jualan. Jadi dulu tuh zaman kecil kan suka main karet ya. Terus jual main kartu yang gue gambar-gambar, itu saya jual tuh di sekolahan. Jepit-jepit, saya bawa ke sekolahan gitu. Jadi itu yang memang dari dulu kali ya hobinya dagang gitu lah. Sampai sekarang jadinya. Tapi dagangnya dagang kecil-kecilan, nggak jadi bisnis woman lah. Di Gitu. Unila ya? Iya. Kok kamu tahu? Ada. Oke. Makasih, Kamu Teh. Rina juga? Ya, thank you sama-sama. Enggak, Rina di UI. Oh, suamiku di UI. Oke, mungkin Ri, udah? Oke, Udah mau jam 9? siap. Tapi ada satu pertanyaan lagi nih Bu Idang terakhir. Oh, siap. Teh mau tanya, untuk berbisnis kos-kosan pernah ngalamin nggak apabila ada yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dengan alasan kemanusiaan? Apakah diikhlaskan atau seperti apa nih? Hehehe. Alhamdulillah ada dan ikhlas. Wih, Karena kalau saya suka mikir ya memang itu bukan rezeki saya kali gitu aja. Rezekinya datang dari yang lain, dari pintu yang lain gitu. Kadang kan kita juga ketika kita pikir oh ini anak ini begini, tapi kan jadi suudzon ya, udahlah ya misalnya dia pun ngebohong alasannya ya dosa-dosa dia gitu. Tapi ketika dia alasannya benar kan ya kita udah bantu orang gitu aja. siap. Wida, Siap. di nih? rumah bisnis bajunya masih? Masih Mas Dono. Mas Dono nih biasanya jadi reseller saya. Soalnya dulu Bu Idang sempat mau berhenti untuk bajunya, jadi kita ya udah berhenti. Terus katanya dengan bisnis yang lain. Sekarang udah tumbuh lagi ya Bu? Hawari putus kayaknya Ibu tuh. Oh iya, Bu Idang kayaknya keputus. Dia putus. Oke, How. Terus apa nih? Kuis. Oke deh, kakak. Sepertinya Bu Idang habis baterai itu. Oke deh kakak, terima kasih untuk sesi hari Friday Talk hari ini. Sangat touching banget ya, sampai goosebump nih, merinding. Sangat menyentuh sekali. Terima kasih Bu Idang untuk materinya sangat inspirasional hari ini.